Start recording. Udah mulai ya. Ya, kita mulai. Ini saya rekam pakai OBS ya. Kita mulai aja. Oke ya, saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang belum selesai UTS-nya ya silakan dilanjut ya. Kita sekarang masuk ke minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 ya, IoT dasar. Pertemuan 7 lah ya, pertemuan 7. Tanggal berapa sekarang? Udah Desember sekarang ya. Udah Desember 2021 ya. Sebulan lagi udah tahun baru ya. Kelas apa ini? CN 19 malam ya, sama sip malam ya. Oke. Nah, di sesi kedua ini ya, setelah UTS ya, nanti kita akan ketemu sama, kalau kemarin Anda UTS-nya baru sampai pada ada Arduino gitu ya. Ada Arduino, kemudian ada sensor gitu ya. Ada sensor plus sensor, apakah itu sensor jarak gitu ya, atau sensor yang lainnya. Nanti kalau di UAS-nya masih bicara tentang microcontroller gitu ya. Saya belum masuk ke Raspberry-nya. Nanti kalau di IoT lanjutan nanti kita masuk kepada Raspberry ya, Raspberry Pi gitu ya. Raspberry Pi gitu ya. Apakah nanti versi yang 3 gitu ya, atau versi 4, atau versi yang apa namanya minimalis gitu ya. Tapi ini nanti di IoT lanjutan. Di IoT dasar ini untuk di UAS-nya masih bicara tentang, mungkin secara generalnya saya bilang microcontroller aja gitu ya. Karena kalau Raspberry Pi ini sudah komputer ya, ini sudah komputer full, sudah ada sistem operasinya gitu ya. Nanti bahkan anak 18 itu ada yang ngangkat dia pakai NAS ya, menggunakan Raspberry Pi gitu ya, Mas Herman ya. Nah, tapi kalau di IoT dasar ini saya masih bicara tentang Arduino, tapi nanti ada varian-variannya ya, nanti ada variannya. Nanti kita bisa praktek. Saya punya Wemos 2 ya, Wemos 2. Saya punya 2, kemudian ada Node MCU gitu ya. Node MCU ini bisa kita praktekkan di sini. Nanti Arduino-nya bisa kita tambahkan dengan sil-sil tambahan ya. Yang konteksnya adalah apakah dia ada LAN ya, atau ada Wi-Fi-nya ya, ada Wi-Fi-nya. Jadi nanti konsepnya untuk di UAS-nya adalah kita akan tetap ada sensornya ya, di sini tetap ada sensornya. Tapi nanti hasil pembacaan readingnya itu nanti tidak hanya muncul di serial monitor ya, tapi juga nanti kita bisa kirimkan ya melalui. Jadi kalau di Wemos-nya, di Wemos sama di Node MCU di sini, ini sudah ditanamkan fitur jaringannya gitu ya, fitur Wi-Fi-nya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di sini challenge-nya akan lebih banyak daripada kemarin UTS gitu ya. Kalau kemarin UTS ada beberapa yang WA saya terkendala di sistem operasinya, kalau saya bilang ya. Kalau di sini nanti pertama Anda harus menambahkan driver ya. Yang pertama di sini. Tadi kelas pagi saya sudah demokan. Yang pertama itu kalau mungkin Anda lihat di tampilan sebentar, sorry. Honda deactivate sudo Arduino. Oke ya. Ya, oke. Kalau Anda cek di, sorry, ini keyboardnya sudah harus ditekan. Oke ya. Kalau Anda lihat di Arduino IDE-nya, nanti board yang dikenali itu ibaratnya baru default-nya gitu ya. Jadi langkah pertama nanti ketika kita mau main Wemos atau Node MCU gitu ya,
dua di sini. Sebenarnya Arduino juga ada yang Arduino plus Wi-Fi-nya ya. Tapi yang oke. Nanti kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat tools ya, silakan Anda lihat tools. Kalau saya di sini saya sudah tambahkan driver ya, katakanlah driver, sehingga dia bisa mengenali di sini. Kalau Anda lihat di sini ya, di sini ada Arduino. Ini adalah Arduino board Arduino yang settingan awal dari IDE-nya. Tapi sekarang saya sudah punya settingan di mana dia bisa mengenali misalnya yang akan kita gunakan .mcu ya. Di sini ada beberapa versinya, ESP8266 sama Wemos D1-nya seperti itu. Nah, jadi langkah pertamanya silahkan pastikan Anda ada koneksi internetnya. Kemudian klik file, kemudian klik preference ya. Nanti di situ ada additional board ya, ada additional board. Ini saya kasih aja. Sebenarnya Anda bisa searching sendiri ya, tapi biar cepat, ini saya kasih linknya ya, saya taruh di web ya. Saya taruh di web. Ya, jadi silakan Anda buka Arduino IDE-nya. Kemudian Anda buka ke preference tadi ya, Anda buka di file, kemudian preference. Nah, di situ ada cara untuk menambahkan board ya, additional board di sini, linknya di sini. Nanti dia akan menambahkan board-board yang ada di link itu sebenarnya ya, gampangnya seperti itu. Nah, nanti di situ tantangannya banyak lagi. Kita akan menambahkan label-label tertentu yang sebelumnya tidak ada di IDE-nya. Jadi nanti kita harus ya, oke. Ini silakan Anda copy. Jadi link yang di sini ya, silakan Anda copy. Kemudian taruh di sini ya. Jadi itu langkah pertamanya. Kalau Anda bawa laptop bisa lebih cepat ya. Kalau sudah, ini kan saya sudah ya. Kalau sudah nanti dia akan muncul fitur tambahan seperti ini. Jadi ketika Anda klik di boardnya, maka akan muncul di ESP8266 board di sini. Ini nanti kita butuh hardware-nya. Nanti hardware-nya bisa saya kasih Anda buat coba ya. Nanti sampai kebaca port berapa itu dulu. Nanti kalau sudah, nanti kita bisa bikin ada beberapa alternatif sih ya. Tapi untuk 10 menit ke depan mungkin silahkan Anda install tadi ya. Jadi gimana caranya? Arduino IDE-nya dibuka, kemudian Anda tekan file di sini, kemudian tekan preference, kemudian Anda kopikan yang tadi di sini ya. Yang ini adalah link yang ini sudah saya share di WA group ya. Jadi tinggal di copy aja, kemudian Anda taruh di sini, kemudian di OK ya. Nanti pastikan sudah muncul board tambahan di ESP8266 board di sini, supaya kita bisa menggunakan Node MCU atau Wemos di sini. Ya, oke, silakan dilanjut. Saya pause aja dulu ini. Kita pause. Oke ya. Ya, saya ada yang kelewat. Tadi yang sini sudah ya? Preference sudah ya? Yang preference sudah. Kemudian kalau preference sudah, saya yang kelewat adalah silakan Anda klik tools, kemudian Anda klik manage library ya. Manage library. Iya. Muncul seperti ini ya, muncul kayak gini enggak? Kemudian nanti tuliskan ya, dia ngupdate dulu sebentar ya. Ini tuliskan ESP ya, ESP ya 8266 ya.
ISP ya. Sebentar, ini saya kurang 8-nya. 8 6 2 ya. ISP 8266 ya. Searching dulu sebentar ya, muncul kayak gini. ISP 8266 install. Ada nggak? Ini harusnya sudah muncul ini. ISP alert. Ada dia. Library manager. ISP ya. Apa yang muncul dia? ISP. Oke. ISP 8266. Ada nggak? Bentar. Ini harusnya tanpa ada spasi. ISP 8266. Iya, oke. Mana dia? Kalau saya posisinya udah diinstal sih ya. Tapi ini kok nggak muncul? Sebentar. Oke, ini dia ISP 8266. Kenapa nggak muncul ya? Ya, coba kita cek lagi. Ada fruit ya? Kan. PSP 826 Antares Arduino ada Vision link. Saya salah di mana ya? Ya, ini harusnya udah muncul ini. Dropbox. Oke. Elegan. ISP. Yang ini? ISP 8266 framework ping. Banyak banget ya. Coba sebentar, saya kasih linknya aja dulu. Loh, kok sini? Oke, ini saya kasih linknya aja. Copy. Itu ISP doang ya? Oke, ini saya kasih linknya aja deh.
Ya, oke, silahkan. Dia nggak pakai 8266. Ya, ini dia baru muncul. ESP. Ada nggak? Ya, kalau tadi di link yang saya kasih ya, itu ada ESP. Jadi ini langkah-langkahnya. Ini ya. Itu tulisannya apa? ESP ya. ESP framework. ESP 8266. Sebenarnya sama sih yang tadi saya kasih. ESP, saya ada yang ketinggalan tapi saya belum kelihatan apa ya. Come on, where are you? Type. Oh iya, oke, stop. ESP topic all communication install. Oh. Ya, oke. Ini harusnya udah muncul ini. Kenapa dia belum muncul? Ada yang sudah bisa ESP 8266-nya? Ini tulisannya ESP ya. Jadi di sini ESP 8266. Ya, sebenarnya saya udah keinstall kalau punya saya ya. ESP 8266. Tadi saya salahnya di mana? Oh ini ya. Oke, sorry saya salah. Tadi yang di manage library ya. Ya oke, silakan lari ke board manager. Ya, baru di sini cari ESP-nya ya. Saya salahnya di library-nya. Ya, oke, silakan ESP. Ya, makanya nggak ketemu-temu ya. Nah, ini ya, cari ESP 8266. Yang ini ya. Oke, jadi saya sudah diinstal di sini. Jadi tadi saya salahnya, saya malah larinya ke library-nya ya. Jadi tools. Ya, tadi di webnya sudah dijelaskan ya. Jadi di tools, jangan di manage library ya, tapi di boardnya ya, di boardnya. Jadi di board manager, bukan di library-nya. Di board manager silakan diklik ya. Kemudian Anda klikkan apa tadi? Ketikkan ESP ya. Kemudian kalau sudah ya, itu tadi saya nggak sengaja ya. ESP 8266 ya. Nanti cari yang ESP 8266 ya, community version. Kemudian silakan diinstal. Kalau saya sudah install ya, jadi sudah blue seperti ini. Sudah dalam posisi terinstall ya kalau saya ya. Kalau Anda silakan nanti versi yang terakhir aja, kemudian diinstal gitu ya. Oke. Iya, ini install ya, posisinya udah install. Yang ini ya versi sebelumnya ya. Saya pakai versinya yang 302. Sudah diinstal. Nah, nanti di sini board tambahan yang tadi yang pakai Wemos ya, yang pakai Node MCU itu sudah diinstal.
Ya, jadi sebelum kita bisa menggunakan apa namanya Wemos sama Node MCU ya. Nanti Node MCU sebenarnya banyak lagi versinya. Variannya juga yang Wemos juga banyak ya. Ini sekarang banyak orang menggunakan Wemos ya. Android yang versi WiFi juga ada sebenarnya. Nah, kalau sudah ya oke ya, ini kelihatan nggak kelihatan kayaknya ya. Jadi saya mau testing di sini. Nanti Anda silakan testing juga ya. Nanti kita bisa cek harga juga. Saya punya 3 lah yang bisa dipakai di sini. Ada Node MCU sama Wemos-nya ya. Tapi di sini pakai mikronya ya, USB. Ya, ini silakan saya demokan langsung. Nah, minimal ketika Anda cek portnya di sini, saya cek portnya. Maka yang pertama di setting adalah tipe dari boardnya di sini. Kalau yang ini adalah Wemos D1 ya. Jadi Anda klik di sini, kemudian cari versi yang Wemos D1. Di sini variasinya ada Wemos D1R1, ada Mini Pro, ada Mini Lite ya, ada D1R2 dan Mini. Yang ini versi yang D1R1, kita klik di sini ya. Sehingga nanti kalau dicek minimal portnya sudah dikenal. Kayak gini ya. Ini portnya sudah dikenal kayak gitu. Jadi itu dulu pastikan ya. Kalau Anda bermasalah ya agak susah ya, nggak bisa maju dulu, tapi pastikan ini sudah terbaca dan portnya juga sudah kebaca seperti ini. Ya, yang jadi masalah pertama ya berarti Anda punya micro USB seperti ini. Kemudian ini kalau saya ganti dengan Node MCU-nya ya seperti ini. Ya, berarti yang diganti apa dulu? Yang diganti adalah boardnya dulu ya. Boardnya diganti menjadi versi Node MCU di sini ya. Di sini ada yang 09 ya, USB 12 modul ya. Ini kalau Anda klik di sini. Kemudian ya dia ngebaca dulu. Ya, di sini sudah berubah ya. Di sini boardnya MCU 09 dan udah kebaca portnya. Itu dulu. Terus nanti codingannya ada beberapa alternatif ya. Codingannya ada beberapa alternatif. Jadi nanti kita ada Node MCU-nya. Yang kedua yang saya share di LMS ya, itu menggunakan PHP ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nanti kita bisa ada namanya, walaupun tadi saya lihat sudah ada versi terbarunya ya. Anda bisa install app ya, ya. Di situ nanti pakai Android berarti ya, Anda pakai Android. Ada aplikasi namanya Blink ya, seperti ini ya. Jadi Anda tapi di situ pilihannya ada 2 sekarang. Ketika saya ngajar 18 yang Blink IoT-nya itu belum ada. Sekarang mereka sudah punya Blink IoT. Tapi ini versi Blink ini dia apa namanya tidak full gratis ya. Dia sebenarnya berbayar seperti ini. Jadi ada Blink versi apa namanya? Versi lamanya lah ya. Versi barunya mereka punya Blink IoT-nya. Blink IoT belum saya coba ya. Jadi nanti kita bisa kontrol monitor device menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi namanya Blink. Anak-anak 17 ada beberapa yang skripsi menggunakan ini ya. Ya, itu nanti pilihannya ada 2, ada Blink yang legacy, ya, ada Blink yang IoT. Yang legacy ini udah pernah kita coba, tapi di sini versinya terbatas ya. Nanti kita bisa pakai menggunakan widget ya, di sini kita bisa ngatur. Tapi kalau sudah habis, anak-anak biasanya ganti pakai email yang lain gitu ya. Tapi yang baru namanya Blink IoT. Jadi kalau Anda lihat di apa namanya, mana dia? Ya, kalau Anda lihat di Play Store-nya, kemudian klik Blink. Itu nanti ada 2 pilihan, ada Blink yang legacy seperti ini,
ada satu lagi, ada yang namanya Blink IoT ya. Coba yang mana Pak? Dua-duanya aja coba ya. Tapi ini tidak mandatory ya. Nanti saya tidak mengarahkan ke sini ya. Kalau yang PHP bisa kita coba ya. Saya nanti mau coba yang pakai Python juga ya. Tapi buat malam ini silakan Anda install yang Blink yang legacy-nya. Yang Blink legacy nanti kita bisa coba ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti UASnya gimana Pak? UASnya itu ini kalau anak pagi udah saya kasih tugas ya. Tugasnya seperti ini. Sorry, ini ya, ini saya kasih buat anak malamnya juga. Ya, silakan Anda lihat sharean saya di WA group. Ini gambaran saja ya, ini gambaran saja. Ini sebenarnya adalah UTS-nya IoT lanjutan anak 18. Ini ya. Tapi buat anak 19 saya majuin dikit ya. Saya pikir bisa di sini dan nggak terlalu sulit juga. Nah, kalau di sini ya, tadi pagi saya minta anak-anak pagi sudah mencoba di sini ya. Masalahnya ya, Pak, alatnya belum lengkap ya. Mereka pengen datang hari Sabtu gitu ya, pengen nyoba ya. Tapi kalau Anda cek harga ya, Anda cek harga, Pak beli lagi ya. Ya, coba ya. Note MCU itu nggak terlalu mahal ya. Nggak sampai 80.000 ya. Sekarang orang banyak pakai Wemos sama Note MCU ya. Ya, oke. Udah dibuka belum? Ini gambarannya ya. UTS saja belum selesai Pak. Udah ditambah lagi ya. Ya ya. Biasanya kalau anak CN itu tipikalnya kalau belum dapat kejar terus ya. Ya, anak CN itu tipikalnya seperti itu ya. Belum nyambung harus cari terus sampai nyambung gitu ya. Nah, kalau kita lihat Note MCU harganya itu Note MCU ini ya, ini Note MCU harganya adalah ya, kenapa jaringan saya lemot ya? Oke, nanti Anda bisa pakai yang ini ya, sebagian ya. Sebagian part bisa Anda ambil dari yang baru saya dapatkan ini. Ini saya pakai jaringan apa sih? Ya, ini Note MCU ya. Ini jangan cari yang mahal ya. Di sini ada yang ya 30.000-an lah. Nah, ini yang Wemos ya. Ada Wemos D1 mini. Macam-macam di sini. Ini ada Note MCU. Nah, inilah yang sekitar 23.000-an ya, nggak terlalu mahal lah. Nah, di sini di Note MCU ini dia sudah punya tertanam WiFi di sini ya. Jadi kalau Anda lihat di situ ya, ini sudah ada fitur untuk mengirimkan data secara online-nya di sini ya, seperti itu. Kalau kita mau pakai Arduino, kita tambahkan shield ya. Jadi kalau misalnya saya perlihatkan itu ya sudah ada di ini dia. Ini ya. Ini adalah shield tambahan ya, namanya Ethernet shield di sini. Ya, jadi Ethernet shield ini kita tambahkan di atas. Jadi gunanya kenapa dia dibuka seperti ini ya, selain buat jumper, juga ini bisa ditambahkan seal-seal yang lain, istilahnya seal gitu ya. Nah, ini adalah satu Ethernet seal ya. Ibaratnya nanti ini kita bisa taruh ke ini ya, kabel jaringannya ya, seperti ini bisa masuk, kita bisa gunakan. Ini yang ada di yang saya upload di LMS. Tapi kalau mau gampangnya, Anda bisa gunakan Wemos atau Note MCU gitu ya. Ini sudah ditanam di sini. Ya, seperti itu.
Nah, jadi mungkin saya pengen ngecek dulu Anda sudah sampai sini belum? Sudah bisa ngebaca belum? Sudah ya? Ya, kalau sudah bisa ngebaca, silakan kalau ada yang mau nyoba-nyoba. Tadi ngeceknya di mana? Tinggal diatur aja. Not MCU-nya sama apa tadi? Sama Wemos-nya ya. Wemos seperti ini. Ya, jadi tapi masalahnya kabelnya ini kabel yang micro SD seperti ini ya, micro USB seperti ini ya. Ya, silakan Mas, siapa yang mau coba? Kalau ini sebenarnya sama aja. Yang ini dua ini sama aja. Sama aja. Ya, silakan. Nanti kita bisa coba gabungkan dengan Blink. Jadi kalau yang di saya share di tugas ya, di sini ya. Sebenarnya banyak lah kalau apa namanya proyek-proyek kecil yang ada di ya ini ya ini tugas anak pagi udah saya kasih ya, tapi dia pakai Blink ya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah RFID ya. RFID gimana Pak? RFID mungkin kalau Anda sudah beli apa paketan udah dapet ya. RFID itu kayak begini. Ini ya, ini RFID nih contohnya nih. Ini RFID nih ya, ini RFID. Anda bisa pinjam ini ya. Anak-anak pagi Sabtu pada datang jam 10 ya. Anda kalau mau datang silahkan. Ya, Sabtu besok ya buat ngerjain ini. Gimana? Ya, ini minimal sebelum UAS saya ada tugas satu gitu ya. Jadi tugas satu sebelum UAS, kemudian ada project ketika UASnya. Gitu ya. Nanti bisa menggunakan Blink atau bisa menggunakan PHP atau MicroPython gitu ya. Nah, kalau yang di sini kita pakai Blink nanti. Jadi sebagian ini sirkuitnya seperti ini. Ya, jadi nanti kita buka pintu menggunakan RFID ya. Kalau Anda ke hotel kemudian ada RFID ya, itu gambarannya sama persis seperti itu. Jadi ketika Anda masuk ke kamar di hotel Anda tapkan ya. Nah, itu konsepnya pakai ini. Cuma nanti di sini ini kita bukanya kuncinya di sini nih. Ini ada servo ya. Jadi servo di sini. Ini nanti kita hubungkan dengan kunci. Jadi ketika kita tap dia bisa buka atau nutup ya karena di sini bergerak. Ya, sebenarnya di sini ada videonya. Videonya itu Anda bisa lihat di bawah sini ya. Ya, jadi di sini ada linknya. Ya, oke. Ya, ini ya, ini videonya kalau kita mau nonton sebentar. Tapi jangan dipikir lah, ini anak pagi saya kasih waktu 3 minggu ya. Anak pagi saya kasih 3 minggu, anak malam saya kasih ya sama aja lah ya 3 minggu. Jadi minimal ketika UAS Anda sudah dapatkan 2 sampai 3 project lah ya. Oke, tapi di sini saya belum masuk ke Raspberry-nya, masih ke microcontrollernya, apakah itu Arduino atau apa namanya Wemos atau Not MCU gitu ya. Oke, mana dia? Kok nggak ada? Ya, kalau di sini tantangannya lebih banyak daripada yang kemarin. Oke, ini dia ya. Kita nonton dulu sebentar. Ya. Nah, ini adalah ini ya. Ini menggunakan RFID. Ini menggunakan Not MCU ya. Nanti RFID-nya juga nanti bisa kita gunakan untuk absensi misalnya ya. Tapi kalau di sini kita gunakan untuk membuka atau menutup kunci. Jadi di sini ya. Jadi si servonya ini kita hubungkan dengan kuncinya di sini ya. Oke, kelihatan nggak? Jadi kalau kita jalankan di sini ya. Nah, itu bergerak ya. Jadi kalau kita dekatkan kuncinya seperti itu. Tapi di sini pakai Blink. Blink ini berbayar ya.
ada versi gratisnya tapi terbatas lah. Nanti kalau kita mau tambah widget kita harus bayar dulu gitu ya. Anak-anak biasanya ganti email yang lain ya. Itu yang saya bilang ada Blink yang legacy, ada Blink yang IoT. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ibaratnya penambahannya adalah di sini nanti kita punya apakah dia web ya, apakah dia web browser di web gitu ya. Kemudian kalau di sini pakai apa namanya, pakai smartphone ya, pakai Blink, aplikasi app di Blink di Android ya, seperti ini. Jadi nanti ketika kita tap di sini dia akan membuka kuncinya, kelihatan di sini kuncinya ya. Ini akan membuka atau menutup gitu ya. Nah, kebetulan di angkatan 18 tapi anak software engineering itu ada yang mengajukan judul skripsi tentang monitoring lampu taman ya. Kebetulan saya pembimbingnya, tapi anak software engineering. Nah, dia ngodingnya nggak pakai Android, tapi dia pakai Android tapi Android yang App Inventor gitu ya. Yang lebih sederhana daripada Flutter gitu ya kalau anak SE ngoding pakai Androidnya. Ya, kalau pakai Blink ibaratnya itu lebih mudah lagi ya. Cuma mungkin dia berbayar gitu ya. Jadi mungkin nanti Anda akan dapat masalah ketika di Blinknya ya. Dulu sempat kita ini apa namanya, kita sempat rubah-rubah kalau nggak salah dulu masalah SSL-nya ya. Dia akan sedikit terkendala ya, di scriptnya kita rubah sedikit baru dia bisa ya. Jadi ini kalau anak pagi sudah resmi saya jadikan tugas pertama ya, tapi saya pikir nanti pasti mereka bermasalah di Blink. Jadi nanti pertama Anda harus install dulu ya Blinknya di smartphone-nya. Kemudian nanti dia konsepnya dia kasih token sama kita. Dia kasih token itu nanti kita gunakan di Arduino IDE-nya. Nanti kita bikin project baru ya. Jadi Anda main di Blink ya, Anda buka di sini. Saya sudah install Blink Legacy sama Blink IoT-nya ya. Yang IoT ini yang baru nih. Dulu waktu saya ngajar 18 itu belum ada Blink IoT-nya, baru ada Blink yang lamanya di sini. Ya. Silakan Anda buka di situ. Tapi kalau saya di sini yang di sini sudah habis ya. Saya harus pakai email yang lain atau nanti muncul seperti ini, new project seperti ini ya. Jadi kasih nama new project. Ya, di sini nanti pairingnya di sini pairingnya. Jadi menyamakan konsepnya adalah pertama kita kasih nama dulu project name-nya. Misalnya controlling apa di situ? Access door ya, door lock misalnya ya. Kasih namanya door lock seperti itu. Gitu ya. Jadi install Blink Legacy-nya. Kemudian Anda apa namanya, gunakan email apakah Facebook gitu ya. Nah, kemudian di sini create new project ya. Kemudian di sini ada choose device. Nah, nanti sesuaikan Anda gunakan yang mana. Di sini banyak ya, bahkan Raspberry juga bisa di sini. Ya, di sini Raspberry juga ada ya. Ini lumayan lengkap lah ya. Kemudian misalnya kalau kita pakai Node MCU, Anda pilih Node MCU di sini, Node MCU ya. Kemudian oke. Nah, nanti di sini ada connection type-nya. Apakah WiFi atau yang lain ya. Misalnya kita pakai WiFi. Oke. Nah, konsepnya adalah ketika kita create ya, dia akan ngasih token. Jadi hubungan antara Blink dengan sirkuit yang kita bikin adalah di codingannya kita harus kopikan tokennya. Jadi token ini penghubung antara Blink dengan dengan Node MCU yang kita codingkan, yang sedang kita bikin projectnya kayak gitu. Jadi konsepnya seperti itu kalau dia. Ya. Kemudian nanti kalau kita pakai WiFi kita harus masukin SSID-nya sama passwordnya kayak gitu. Ya, ini buat 3 minggu lumayan lah. Buat 3 minggu lumayan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya minggu depan kita bisa mulai. Biasanya nanti terkendalanya di Blink sih ya, di Blinknya. Kalau misalnya Anda pengen coba Blink yang IoT-nya silahkan. Tapi buat project minimal tugas satu lah, tugas setelah UTS ini lumayan lah ya. Jadi di sini nanti Anda bisa, walaupun di sini kita dimudahkan dengan adanya Blink ya. Jadi nanti
Dengan Blink kita nggak perlu ngoding lagi gitu ya, interface atau Android program app-nya kita nggak perlu lagi. Kita nggak perlu pakai Flutter, kita nggak perlu pakai App Inventor gitu ya. Kita pakai Blink, walaupun nanti versi ininya dia berbayar. Ini pernah ada angkatan 2017 SE ya, dia pakai Blink, tapi yang kemarin kita jadikan UTS, yang apa namanya, sensor humidity kemarin. Jadi dia pakai itu menggunakan sensor yang kemarin itu ya, kita bikin materi UTS kita tuh yang ada sensor apa namanya, apa kemarin itu namanya, apa kemarin itu. Nah nanti dia sambungkan ke Blinknya, itu udah jadi skripsinya. Jadi kenapa Pak Rahmat tidak mau anak CN menggunakan Arduino, salah satu alasannya sebenarnya karena udah banyak juga gitu ya. Tapi kemarin ada yang ACC, yang anak SE 18 yang dia pakai monitoring Arduino menggunakan App Inventor untuk kendali taman gitu ya. Pak siapa itu kemarin namanya ya, saya lupa namanya. Kayak gitu ya. Oke, jadi apa aja yang dibutuhkan di sini? Yang pertama dibutuhkan apa? RFID. RFID udah pada punya belum? Saya punya 2, 3 ya. Kalau enggak minggu depan kita langsung praktek aja ya. Nggak usah pusing-pusing hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu nggak bisa ya udah minggu depan kita praktek aja. Kalau tadi pagi anak-anak mintanya dikelompokkan, Pak dikelompokkan aja, ya bisa aja. Anak kelas malam juga dikelompokkan. Ya, oke ya. Jadi nanti alternatifnya bisa pakai Node MCU atau pakai Wemos ya. Kemudian untuk 2 sampai 3 minggu saya pakai Blink, tapi nanti UASnya saya nggak pakai Blink. Karena terlalu mudah lah kalau pakai Blink. Minimal buat tugasnya aja ya. Oke. Gimana? Terlalu mudah nggak? Apa sedengan? Kayaknya sedengan lah ya. Kalau anak CN, sekali lagi kalau tipikal anak CN kalau belum nyambung belum pulang ya. Sampai bisa. Ya. Ya anak 18 tuh ada kayak gitu ya, sampai jam setengah ya 10 lebih 15 gitu ya, belum pulang-pulang. Nanggung Pak katanya, belum nyambung-nyambung juga. Ya gitu ya. Ya. Oke, tapi ya mungkin memang kita terkendala dengan kita harus beli lagi, Pak UTS saja baru beli, ini beli lagi gitu ya. Makanya kemarin ini baru datang kemarin Selasa ya, saya ngebajak anak 18 pagi, sini nggak dipakai kan, saya pinjam dulu, dikasih sama dia. Bimbingan saya juga ya, jadinya agak terpaksa mungkin. Tapi di sini lumayan lah, nanti ada beberapa yang bisa kita pakai gitu ya. Yang tadi salah satu Wemos-nya juga dari sini, kemudian ini juga bisa kita pakai ya, RFID-nya seperti itu. Kemudian banyak di sini komponen-komponen yang agak lengkap lah, ini versi yang 500 ribuan lah ya, versi yang lebih lengkap. Kemudian kalau Anda mau coba ada namanya Arduino Mega ya, dia lebih besar lagi ya, seperti itu. Ini namanya Arduino Mega ya. Dia lebih besar daripada Arduino Uno ya. Pernah lihat ya Arduino Mega seperti ini? Lebih mahal ya? Ya pasti lebih mahal. Ya pasti lebih mahal. Oke. Ya, oke ya. Ini yang tadi saya sampaikan, yang akan menjadi masalah adalah di Blinknya. Ya, saya nggak tahu apakah masih sekarang mereka bilangnya legacy ya. Jadi Blink yang lama ini dibilangnya Blink Legacy. Mereka sekarang lebih support ke Blink IoT. Saya belum coba Blink IoT seperti apa, tapi sudah saya install. Nanti dia muncul ada pilihan di webnya juga ya, langkah-langkahnya gitu. Ya, nanti banyak ibaratnya aplikasi-aplikasi third party seperti ini gitu ya, yang pihak ketiga yang kadang-kadang full gratis, kadang-kadang cuma awalnya aja gratis, kemudian kalau sudah habis kita harus bayar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kita kenal apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara langsung ya. Oke, jam berapa sekarang? Jam 9. Sampai jam berapa Mbak Tuti? Siapa? Tuti apa? Titin? Tuti ya. Sampai jam berapa kita pulang hari ini?
Itu yang belakang gimana? Udah beres belum? Ya nggak apa-apa ya. Nanti ada beberapa lah. Kalau di sini banyak lah ya. Ini udah mulai ya. Ya, tadi saya sudah share link ya. Saya sudah share link. Di sini ada, kalau dibandingkan dengan tugas yang saya kasih yang tadi di awal atau di tengah tadi kuliah, yaitu lebih jelimet ya. Tapi kalau di sini sederhana aja. Di sini saya lebih concernnya di blinknya nanti ya. Saya lebih agak khawatirnya di blinknya aja. Jadi di sini nanti kita perlu Node MCU, kita perlu DHT11, dan kita butuh blink ya. Nah, ini bisa kita lakukan nggak terlalu lama lah, karena apa namanya, komponen yang diperlukan hanya satu, yaitu Node MCU 2 dengan DHT11 ya. DHT11 ini dia sensor suhu sama kelembaban ya. Nah, nanti di sini pinnya ada 3 ya, yang ada 4 tapi yang kita gunakan 3 aja. Ada yang ke ground, ada yang ke powernya, ada yang ke pin D2-nya. Ini yang bisa diatur lah kalau di sini ya. Nah, nanti Anda bisa latihan buat blinknya ya, yang tadi saya katakan. Kita install blinknya blink legacy ya. Kemudian kita klik new project ya, sesuaikan nama. Nanti tokennya melalui email ya, nanti buka emailnya, kemudian nanti Anda copy paste aja. Nah, ini kadang-kadang yang lagi jadi masalah adalah di blinknya ya. Oke, nanti Anda cobalah ya. Kalau nggak nyoba nggak ketemu masalahnya ya. Nah, nanti di situ setelah Anda kasih nama, kemudian Anda koneksikan, sesuaikan dengan menggunakan Wemos, Raspberry atau apa gitu ya. Nanti create, kasih tokennya. Nah, ini adalah pengaturan dari apa namanya, blinknya ya. Anda tinggal, nah ini yang berbayar nih ya. Ini yang berbayar. Kalau sudah habis dia minta bayar. Biasanya anak-anak ganti email yang lain gitu. Supaya dia bisa ketemu yang gratisnya lagi gitu ya. Nah, ini pengaturannya ya. Ini pengaturannya. Setting widget di virtual 5 untuk suhu dan virtual 6 untuk kelembaban. Nah, nanti ini adalah ibaratnya pengaturannya ya. Kalau dibilang codingannya juga enggak ya. Walaupun di belakangnya juga ada codingannya sebenarnya. Ini yang kita atur, disesuaikan dengan tadi ya, yang kita gunakan di sini. Ya, yang di sini kita gunakan pin 2 di sini. Ya, nanti di sini kita atur nanti minggu depan lah ya. Nah, kemudian kalau ini settingannya cuma gini doang ya. Kemudian ini set programnya, yang 2 ini yang blink sama DHT, nanti library-nya kita install ya. Nah, kalau yang di sini ada token yang diberikan oleh blinknya, yang tadi ketika kita di awal bikin create project-nya. Kemudian ini adalah nama dari SSID WiFi yang kita bikin ya. Kemudian antara koneksi sama siapa tadi, blinknya sama si Node MCU-nya ya. Di sini kita atur sama menggunakan SSD yang sama, kemudian passwordnya. Kemudian yang bawahnya tinggal copy paste aja ya. Ini pengaturannya tadi nih, yang di blinknya ya, V5 di sini ya. Ini nyambungnya di sini, blink virtual write ya. Anda pasti install blinknya dulu ya, library-nya. Oke, kalau ini saya pikir nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu kompleks. Minggu depan kita bisa mulai dari sini. Nanti bisa saya pilihin lagi yang lain ya. Jadi 3 minggu kita coba blink. Nanti setelah beres 3 minggu berikutnya saya siapkan buat UTS-nya tidak menggunakan blink ya. Ini lebih sederhana lah. Saya pengennya UTS-nya tidak menggunakan blink ya. Seperti itu aja ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Dia muncul suhunya sama kelembaban. Jadi intinya sensor yang dibaca oleh DHT11 tadi akan dikirimkan kepada blink, sehingga kita bisa memonitor di smartphone kita. Kita bisa lihat suhunya berapa, kelembabannya berapa. Kalau kemarin kita cuma lihat di serial monitor saja, kalau di sini kita bisa lihat di smart device kita, di Android kita. Gambaran gampangnya seperti itu, gitu ya. Yang di hidden adalah kita menggunakan aplikasi ketiga yang namanya blink ya, yang sebenarnya berbayar. Dia ada versi gratisnya tapi terbatas gitu ya. Saya pikir untuk malam ini sampai sini aja boleh. Ya, minggu depan kita sudah bisa mulai langsung praktek ya.